Mari kita bersama-sama senantiasa melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah, menghitung-hitung apakah 11 bulan yang kita lalui mampu memberikan nilai tambah yang positif di dalam konteks hablu minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, maupun konteks hablu minallah. Sikap mawas diri, sikap introspeksi, muhasabah, ini menjadi sesuatu yang dituntutkan oleh kita, sebagaimana di dalam khutbahnya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu senantiasa mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu, nilai dirimu sendiri sebelum engkau menilai orang lain. Karena dengan kita menghitung-hitung menilai diri kita, maka kita tidak mudah terjerumus pada sikap untuk menyalahkan siapapun, menyalahkan sesama, dan dengannya maka keberagamaan kita menjadi kian sempurna. Hadirin rahimakumullah, pada introspeksi ini kita seyogyanya untuk selalu mengingat bahwa hidup yang Allah karuniakan kepada kita, nyawa yang Allah titipkan kepada kita tidaklah abadi. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mumpung kita masih diberi nafas, mumpung darah kita masih mengalir, mari bersama-sama kita selalu berusaha berlomba agar setiap desah nafas kita, detak jantung kita, gerak tubuh kita selalu diarahkan untuk menciptakan kebaikan, membuat sesuatu yang membahagiakan dan memberikan nilai kebaikan bagi sesama. Karena apa? Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati, tidak lain dan tidak bukan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah tengah memberikan kesempatan kepada kita agar dengan hidup yang kita miliki, nyawa yang ada pada tubuh kita, darah yang terus mengalir, kita senantiasa untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menunjukkan amal-amal yang terbaik, amal-amal yang bermanfaat bagi sesama. Allah menegaskan di dalam ayat pertama tadi, sungguh di dalam hitungan bulan di mana Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah Ashurul Hurum, bulan mulia, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang bulan Dzulhijjah, yang satu Rajab Mudhar, bulan Rajab. Ada ayat terakhir yang perlu kita cermati, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau merugikan dirimu sendiri di bulan-bulan itu, di hari-hari itu. Merugikan diri sendiri saja tidak boleh oleh Allah. Apatah lagi ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita membuat orang lain dirugikan, membuat orang lain sakit, membuat orang lain merasa tidak suka dengan kehadiran kita. Maka muhasabah yang pertama, mari bersama-sama kita tingkatkan amal soleh kita. Kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang lain, dalam kerangka menjaga hubungan antar sesama manusia hablum minan nas, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya hablum minallah. Hadirin rahimakumullah, pada introspeksi selanjutnya adalah bagaimana kita menyiapkan kematian yang pasti datangnya. Siapapun ia pasti akan mengalami kematian.
Kematian datang tidak pernah memberi kabar. Kematian datang tidak pernah memberi kesempatan kepada kita untuk meminta diundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian telah datang, ketika ajal telah menjemput, tiada bisa didahulukan sa'atan, walaupun hanya 1 detik saja, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diundur walau ia hanya sekejap. Maka sebelum kematian itu datang, fatazawwadu, maka persiapkanlah bekal untuk menghadapi kematian. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak bersama-sama, oleh karena kematian datangnya tidak pernah terduga. Bukan tidak mungkin hari ini kita bersama, tetapi bisa saja di waktu yang lain kita tidak lagi bersama-sama karena kematian telah datang menjemput. Maka di sisa hidup kita, mari kita usahakan untuk membuat sesuatu yang kekal abadi hingga kematian datang. Kita membuat bekal yang di dalam ekonomi disebut dengan passive income. Kita tidak bekerja tapi kita mendapatkan pendapatan. Kita tidak beramal tetapi kita mendapatkan hasil pahala dari amalnya. Apa? Di dalam salah satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qad amalu illa min salas. Ketika manusia telah mati, ketika kematian telah datang, in qad amaluhu, maka putus seluruh amalnya. Tidak bisa ia sholat, tidak bisa ia ibadah, tidak bisa ia mengaji, putus amalnya. Illa min salas, kecuali 3 amal yang tidak putus. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang kemanfaatannya dalam jangka panjang. Membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah-madrasah, sekolah-sekolah umum, membangun jalan. Selama fasilitas yang dibangun tersebut digunakan untuk kebaikan, kalau toh pun kita sudah meninggal, maka kita akan mendapatkan pahala dari sedekah jariyah tersebut. Dan sebaliknya yang istimewa, apabila fasilitas yang kita buat digunakan untuk berbuat maksiat, kita tidak mendapatkan dosa atas maksiat orang yang melakukannya. Maka inilah kesempatan kita masih hidup. Apa yang kita bisa untuk bersedekah? Tidak harus menunggu kaya. Untuk memberi tidak harus menunggu punya. Karena bahkan tabassumuka fi ahli wajhika was sedekah, kata Rasul. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Tutur sapamu yang baik dengan sesama adalah sedekah. Wa tumitul ada'anit tariq hiya sedekah. Menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Memberi nasihat kepada orang lain sedekah. Wa kullu tasbihatin wa tahmidatin hiya sedekah. Kita lisan kita dibasahi dengan kalimat tasbih dan tahmid, itu juga menjadi sedekah. Sedekatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Apapun itu, tidak hanya ilmu agama, apapun ilmu yang baik kita ajarkan kepada orang lain dan itu diamalkan, maka kemanfaatan dari ilmu yuntafa'u ini akan kita peroleh bahkan sampai kematian telah datang. Awaladin salihin yad'ulah, investasi jangka panjang yang memungkinkan kita akan mendapatkan passive income, pahala setelah kematian datang adalah anak yang soleh. Maka ini bulan Juli, bulan penerimaan siswa baru. Masukkan anak-anak kita semuanya di sekolah-sekolah yang baik, di lembaga-lembaga pendidikan yang baik. Ajarkan anak-anak kita tentang mengaji, ajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama, karena itulah investasi panjang yang akan kita nikmati usai kematian menjemput kita, ketika kita sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Hadirin rahimakumullah, muhasabah yang ketiga adalah mari di sisa waktu yang ada kita selalu bermohon kepada Allah, kiranya Allah karuniai kita hidup yang istiqamah, bahagia dunia akhirat, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Apa itu kematian yang husnul khatimah? Kematian yang sesuai jalan Allah. Disebutkan mengkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir hidupnya ia akhiri dengan
tutup dengan la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surganya. Maka muhasabah yang ketiga di bulan ke-12 tahun Hijriah ini, mari kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk kita akhiri hidup kita dengan cara yang baik, husnul khatimah. Mari perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak kalimat tahlil, sehingga ketika ajal datang, tahlil itu akan menemani kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.